tanggal 14 membeli barang dagangan dari toko asli, tapi tanggal 15 dikirim kembali. Nah, ini disebut juga dengan retur. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisha Syafitri di Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat jurnal khusus perusahaan dagang dan contohnya. Nah, perusahaan dagang itu berbeda ya teman-teman dengan perusahaan jasa. Jadi kalau perusahaan jasa kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan, tapi kalau perusahaan dagang itu kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk. Nah ini ya teman-teman. Nah kemudian perbedaan yang kedua dalam akuntansi itu kalau di perusahaan dagang itu ada ini nih, ada akun persediaan barang dagangan. Nah itu baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Jadi di perusahaan jasa itu kan tidak ada akun persediaan barang. Nah tapi di perusahaan dagang ini ada akun persediaan barang dan juga ada perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Nah itu yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kemudian ada laporan laba ruginya dengan menggunakan single step maupun multiple step. Nah ini sama sih seperti yang di perusahaan jasa. Nah kemudian kalau perusahaan jasa itu kemarin kita belajar mengenai jurnal umum. Nah kalau di perusahaan dagang itu kita kenal dengan istilah jurnal khusus. Nah ini jadi pencatatan pertamanya itu di jurnal khusus ini. Jadi jurnal khusus itu merupakan jurnal yang pencatatannya itu dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Nah jenis transaksinya itu ada 5 ini. Ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penjualan, penerimaan kas, dan juga ada jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini itu untuk mencatat yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal di atasnya. Nah, itu. Jadi kan kalau kemarin dalam perusahaan jasa kita mencatat menjadi jurnal umum menjadi satu pencatatannya. Nah, kalau di perusahaan dagang itu diidentifikasikan menjadi jurnal khusus. Nah, isinya 5 ini pada umumnya. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk dari jurnal khusus dan kemudian cara membuatnya, simak terus video berikut ini ya. Baik teman-teman, sekarang langsung saja kita praktikkan cara membuat jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya jurnal khusus itu merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya, sehingga transaksi dalam perusahaan dagang itu dikelompokkan. Nah, jadi dalam jurnal khusus itu ada jurnal pembelian. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau sering dikenal juga dengan JKK, jurnal kas keluar. Kemudian ada jurnal penjualan. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada jurnal penerimaan kas atau sering disingkat dengan JKM, jurnal kas masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir ada jurnal umum. Nah, jadi berbeda dengan perusahaan jasa yang sebelumnya hanya membuat jurnal umum, maka di perusahaan dagang memiliki identifikasi seperti ini dan termasuk ada jurnal umum. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi di sini saya memiliki contoh perusahaan dagang yang bernama Barokah. Nah, jadi perusahaan dagang Barokah ini selama bulan Desember 2020 melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, langsung saja kita catat transaksinya ke dalam jurnal khusus. Oke, dimulai dari tanggal 1. Tuan Hartawan selaku pemilik perusahaan menyetor uang tunai sebesar 40 juta untuk modal awal perusahaan. Berarti dalam hal ini termasuk dalam jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena ketika Tuan Hartawan menyetor uang tunai, maka kas perusahaan akan bertambah. Nah, karena ada kas masuk,
ke perusahaan, maka transaksi tanggal 1 ini masuk dalam JKM. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita tulis di sini udah Desember tertera. Kemudian kita tulis tanggalnya, tanggal 1. Keterangannya di sini adalah investasi awal atau bisa juga modal awal. Nah, referensi kita kosongkan dulu. Kemudian kita tulis dulu nominalnya, kasnya tadi bertambah sebesar 40 juta. Nah, jangan lupa ini 40 juta kas di sebelah debit. Nah, untuk kreditnya di sini maka kita tulis saja. Karena di sini yang sudah tertulis hanya penjualan dan piutang, maka kita tambahkan nama akunnya di sini modal. Kita sebut saja modal sebesar 40 juta. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 2, dibeli barang dagangan secara kredit kepada CV Irna sebesar 17 juta dengan syarat 210N30. Nah, karena pembelian ini dilakukan secara kredit, ingat ya teman-teman, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka kita belum mengeluarkan kas. Nah, sehingga transaksi ini termasuk dalam jurnal pembelian. Jadi teman-teman, jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, kalau pembelian secara tunai berarti nanti masuknya dalam jurnal kas keluar karena kita mengeluarkan kas. Nah, kalau kita mau beli secara kredit maka kita belum mengeluarkan kas sehingga dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, jadi ini tadi tanggal 2 dibeli barang dagangan secara kredit kepada CV Irna sebesar 17 juta, maka kita tulis ini syarat transaksinya jangan lupa kita tulis juga. Ini masuk dalam jurnal pembelian. Tanggal 2 keterangannya adalah, keterangan di sini merupakan nama tokonya yaitu CV Irna. Nah, kemudian syaratnya jangan lupa kita tulis sebesar 17 juta. Nah, utang dagang di sini juga kita tulis. Jadi debitnya adalah pembelian, sedangkan kreditnya adalah utang dagang. Karena pembelian bertambah di sebelah debit, sedangkan penjualan bertambah di sebelah kredit. Nah, ini pembelian bertambah di sebelah debit sebesar 17 juta dan kreditnya adalah utang dagang. Seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 3. Pada tanggal 3 dibeli barang dagangan 6 juta ke toko Bahagia secara tunai. Nah, jika secara tunai berarti kita mengeluarkan kas. Nah, karena kita mengeluarkan kas, maka transaksi ini dicatat ke dalam jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas tanggal 3. Nama tokonya adalah Toko Bahagia. Kemudian debitnya adalah pembelian sebesar 6 juta dan kreditnya adalah 6 juta kas. Nah, karena kas berkurang di sebelah kredit. Nah, karena tidak ada potongan pembelian, maka di sini dikosongin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita lanjut pada tanggal 4. Dijual barang dagangan 10 juta secara kredit ke toko Cemara dengan syarat 210N30. Nah, ini kita copy saja syaratnya. Dijual barang dagangan secara kredit berarti masuk dalam jurnal penjualan karena penjualan dilakukan secara kredit. Nah, ini syaratnya kita tulis dulu. Tadi nama tokonya adalah Toko Cemara, nominalnya 10 juta. Tanggal 4 Toko Cemara besarnya adalah 10 juta. Jadi 10 juta di sini merupakan piutang di sebelah debit dan pembelian di sebelah kredit. Jadi bentuk dari jurnalnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung kita lanjut
pada tanggal 5 dijual barang dagangan secara tunai sebesar 4 juta. Karena menjual barang dagangan secara tunai, berarti kita langsung menerima pendapatan. Nah, karena menerima pendapatan berarti ada kas masuk, sehingga transaksi tanggal 5 ini dimasukkan ke dalam jurnal kas masuk sebesar tanggal 5. Nah, penerimaan kas ya masuk ke sini sebesar 5 juta. Ini tadi keterangannya adalah penjualan, maaf. Penjualan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita ke tanggal 7, telah direalisasikan pinjaman dari Bank X sebesar 40 juta. Nah, karena ketika kita meminjam uang berarti ada aliran kas masuk ke perusahaan. Maka dari itu transaksi ini masuk ke dalam jurnal kas masuk atau JKM atau jurnal penerimaan kas sebesar 40 juta. Nah, tanggal 6 di sini ditulis tanggal 7 tadi ya. Tanggal 7 kita tulis utang bank di sini. Oh, di sini kita tulis tokonya ya, teman-teman. Bank X. Nah, tadi sebesar 40 juta. Kemudian untuk kreditnya adalah di sini kita tulis utang bank sebesar 40 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 8. Dibayar utang atas pembelian barang dagangan ke toko CV Irna. Lihat tanggal 2. Karena kita membayar hutang, maka kita mengeluarkan kas. Nah, sehingga transaksi ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, jadi kita tulis saja pada tanggal 8 ke toko CV Irna. Nah, kemudian kita isikan utang dagangnya, yaitu tadi sebesar, nah dilihat tanggal 2 kita lihat utangnya adalah sebesar 17 juta, tapi ada syaratnya nih teman-teman, 210N30. Nah, artinya ini apa? Jadi 210N30 ini artinya jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari, atau dengan kata lain paling lambat pembayaran adalah 30 hari setelah terjadi transaksi. Nah, apabila perusahaan membayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, maka akan mendapat potongan sebesar 2%. Nah, karena transaksi ini terjadi pada tanggal 2 dan utangnya dibayar pada tanggal 8, kan kurang dari 10 hari. Nah, maka dari itu perusahaan akan mendapat potongan sebesar 2%. Nah, langsung saja ya teman-teman, tadi kan 17 juta. 17 juta kita tulis di sini. Kita tulis di sini utang dagangnya berkurang. Ingat ya, yang berkurang adalah utang dagang. Nah, ketika utang berkurang di sebelah debit kan. Nah, ini jadi utang dagang kita isikan di sini sebesar 17 juta. Kemudian untuk kreditnya adalah kas, yaitu sebesar 16.660.000 dan potongannya adalah 340.000. Nah, jadi 340.000 ini berasal dari ini tadi teman-teman, 2% dari 17 juta. Nah, 2% dari 17 juta itu adalah 340.000, sehingga 17 juta dikurangi dengan 340.000 adalah 16.660. Sehingga utangnya 17 juta, tapi karena mendapat potongan sehingga perusahaan hanya mengeluarkan kas sebesar 16.660.000.
Nah, begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut pada tanggal 10. Tanggal 10 dibeli perlengkapan toko 1.500.000 secara tunai. Nah, karena membeli secara tunai, maka kita mengeluarkan kas sehingga masuk ke dalam jurnal kas keluar sebesar 1.500.000. Nah, di sini kita langsung saja tulis tanggal 10. Kemudian di sini kita tulis pembelian perlengkapan sebesar 10 juta. Sorry ini karena ini perlengkapan bukan barang dagangan, maka menulisnya di sini ya teman-teman. Kalau di sini khusus untuk pembelian barang dagangan, tapi kalau ini membeli perlengkapan maka menulisnya di sini yaitu sebesar 1.500.000. Kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Ini ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bahwa pembelian di sini khusus untuk pembelian barang dagangan. Nah, kalau ini membeli perlengkapan, maka transaksinya nanti masuk ke akun perlengkapan di sini. Kita tulis nama akunnya perlengkapan di sini 1.500.000. Debitnya perlengkapan 1.500.000, sedangkan kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Oke, langsung lanjut kita pada tanggal 11. Telah menerima pembayaran piutang dari toko Cemara, lihat tanggal 4. Nah, menerima pembayaran piutang berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di sini kita tulis tanggalnya, tanggal 11. Kita tulis tokonya, toko Cemara. Nah, ini tadi piutangnya sebesar 10 juta, ya kan? Nah, tadi piutangnya adalah, kita lihat tanggal 4 nih teman-teman. Tanggal 4 tanggal 4 itu menjual barang dagangan 10 juta secara kredit dengan syarat 2010N30. Berarti 10 juta ini barang dagangannya 10 juta, tapi karena pembayaran dilakukan pada tanggal 11 dan transaksi penjualan dilakukan tanggal 4, berarti kan kurang dari 10 hari. Nah, sehingga mendapat potongan sebesar 2%. Nah, 2% dari 10.000 adalah 200.000. Sehingga ini tadi. Nah, piutangnya tadi yang awalnya sebesar 10 juta. Kemudian tadi awalnya sebesar 10 juta, jadi piutang berkurang di sebelah kredit. Nah, kasnya yang masuk hanya sebesar 9.800.000. Kenapa? Karena ada potongan penjualan sebesar 200.000 atau 2% dari 10 juta. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada tanggal 12. Dibeli peralatan toko 4 juta ke toko bahagia, namun baru dibayar 3 juta dan sisanya dibayar kredit. Berarti di sini melibatkan dua jurnal, yaitu ada jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, dibeli peralatan toko 4 juta, dibayar 3 juta. Berarti yang jurnal kas keluarnya di sini kita tulis teman-teman tanggalnya, yaitu tanggal 12. Di sini kita tulis tokonya toko bahagia. Nah, kemudian kita tulis peralatan di sini. Jadi masuk dalam akun serba-serbi karena di sini bukan pembelian barang dagang, sehingga masuk dalam serba-serbi sebesar peralatan sebesar 3 juta. Peralatan bertambah di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah kas 3 juta. Sedangkan yang 1 juta dibayar secara kredit sehingga masuk ke dalam jurnal pembelian.
Nah, kita tulis di sini tanggal 12 toko bahagia. Nggak ada syaratnya ya teman-teman. Pembelian sebesar ini pembelian. Nah, pembelian di sini adalah pembelian khusus barang dagangan. Sehingga untuk peralatan maka kita tulis nama akunnya di sini. Peralatan sebesar 1 juta. Oh, sorry. Nah, jadi debitnya adalah ini nih. Nah, ini jadi debitnya adalah peralatan di sebelah debit 1 juta, sedangkan kreditnya adalah utang dagang sebesar 1 juta. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut pada tanggal 14 ya teman-teman. Dibeli barang dagangan dari toko asri 18 juta secara kredit dengan syarat 210N30. Dibeli secara kredit, maka masuk dalam jurnal pembelian. Nah, kita tulis di sini tanggal 14. Nama tokonya adalah Toko Asri. Nah, syaratnya sama dengan ini 210N30. Saya langsung copy saja. Nah, ini sebesar 18 juta. Dan nah, ini 18 juta ditulis di sini karena yang dibeli adalah barang dagangan, sehingga ditulis di pembelian di sini. Nah, kreditnya adalah utang dagang sebesar 18 juta. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 15 dikirim kembali barang dagangan ke toko asli karena rusak. Nah, tanggal 14 membeli barang dagangan dari toko asli, tapi tanggal 15 dikirim kembali. Nah, ini disebut juga dengan retur pembelian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi retur pembelian ini masuk ke dalam jurnal umum. Nah, kita tulis tanggalnya tanggal 15. Nah, keterangannya di sini adalah utang dagang. Karena ketika tadi kan tanggal 14 tadi kita membeli secara kredit. Nah, membeli secara kredit berarti utang kita bertambah di sebelah kredit. Nah, karena ada barang yang kita retur, maka utang kita kan berkurang nih teman-teman. Nah, karena utang kita berkurang, maka utang berkurang di sebelah debit sebesar 1 juta. Karena yang di retur ini sebesar 1 juta. Nah, ini belum saya kasih keterangan. Di tanggal 15 dikirim kembali barang dagangan ke toko asri. Nah, harusnya ini sebesar 1 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi yang diretur adalah sebesar 1 juta. Nah, karena kita kembalikan barangnya sebesar 1 juta, maka utang kita berkurang sebesar 1 juta di sebelah kredit. Nah, untuk debitnya adalah retur pembelian dan PH. Nah, seperti ini. Jadi sebesar 1 juta. Nah, jadi dalam retur itu masuk ke dalam jurnal umum. Oke, kita lanjut pada tanggal 16. Dijual barang dagangan ke toko Latansa sebesar 12 juta dengan syarat 210N30. Nah, berarti dijual secara kredit. Nah, kalau ada syaratnya seperti ini, berarti ini terlihat ini penjualannya pasti kredit ya teman-teman. Karena dijual secara kredit, maka masuk ke dalam jurnal penjualan. Nah, kita tulis teman-teman di sini tanggalnya. Jurnal penjualan 16, tokonya adalah toko Latansa. Syaratnya kita tulis. Nah, ini kan syaratnya kita tulis 210N30 sebesar 12 juta.
Nah, seperti ini. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Tanggal 17 diterima kembali barang dagangan dari toko Latansa sebesar 1 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, karena kita menerima kembali barang dagangan, maka disebut dengan retur penjualan karena kita menjual dan kita menerima kembali barang yang kita jual. Nah, sehingga disebut dengan retur penjualan. Nah, retur penjualan di sini masuk ke dalam jurnal umum. Nah, masuk dalam jurnal umum. Tadinya pada tanggal 16 transaksi ini kita tulis ke dalam jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan di sini piutang berada di sebelah debit sebesar 12 juta. Nah, karena pihak toko Latansa mengembalikan barang kita, maka piutang kita juga berkurang, ya kan teman-teman? Nah, karena piutang kita berkurang, maka piutang akan berada di sebelah kredit. Kan piutang berkurang di sebelah kredit, ya kan? Sedangkan untuk sisi debitnya adalah retur penjualan dan PH. Nah, ini kita tulis tanggalnya, lupa, tanggal 17 ya, sebesar 1 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi transaksinya seperti ini. Kalau tanggal 15 tadi utang kita, karena kita mengembalikan barangnya, maka utang kita berkurang. Sebaliknya pada tanggal 17 ini, karena perusahaan atau pembeli, karena pembeli mengembalikan barang kita, maka piutang kita menjadi berkurang. Seperti ini. Oke. Langsung lanjut pada tanggal 19. Tuan hartawan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Nah, karena diambil kas kita, maka transaksinya masuk dalam jurnal kas keluar. Nah, kita tulis tanggalnya pada tanggal 19. Nah, ini keterangannya adalah prive. Ini prive juga, jadi sebesar pengambilannya sebesar 1.500.000. Ini jadi debitnya adalah prive sebesar 1.500.000, sedangkan kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Jadi seperti ini. Oke, langsung lanjut pada tanggal 20. Dibayar rekening LAT sebesar 1.500.000. Nah, kita juga mengeluarkan kas, maka masuk dalam jurnal kas keluar. Kita tulis tanggalnya tanggal 20. Rekening, kita tulis saja pembayaran LAT. Nah, pembayaran LAT sebesar, nah di sini di serba-serbinya, karena kita mengeluarkan kas bukan untuk membayar utang ataupun membeli barang dagangan, maka ditulis di serba-serbi di sini ya teman-teman. Beban LAT di sini sebesar 1.500.000. Jadi debitnya adalah beban LAT sebesar 1.500.000, sedangkan kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Nah, kita lanjut pada tanggal 21. Dibayar utang ke toko Asri. Lihat tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, karena kita membayar utang, maka kita mengeluarkan kas dan jurnalnya adalah di jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Nah, tapi di sini lihat tanggal 14 dan tanggal 15. Tadi tanggal 14 kita membeli barang dagangan dari toko Asri 18 juta, kita bayar secara kredit dan syaratnya adalah 210N30. Tetapi pada tanggal 15 kita melakukan retur sebesar 1 juta. Kita melakukan retur kepada toko Asri sebesar 1 juta. Nah, sehingga seperti ini teman-teman. Tadi kan awalnya utangnya adalah sebesar 18 juta.
ya kan? Nah, karena melakukan retur, karena barang dikembalikan 1 juta atau melakukan retur sebesar 1 juta, sehingga total hutangnya adalah 18 juta dikurangi dengan 1 juta. Berapa teman-teman? 17 juta kan? Nah, 17 juta sisa utangnya adalah 70 juta itu yang dikalikan dengan 2%. Nah, seperti itu. Jadi, di sini dalam jurnal kas keluarnya kita tulis tanggalnya 21, sehingga utangnya yang tersisa itu adalah 17 juta di sini. Oh, maaf, ini ditulis toko asli keterangannya. Nah, untuk utang dagangnya itu sebesar 17 juta. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kasnya berkurang sebesar 2%. Oh, maaf, ada potongannya teman-teman. Potongannya di sini adalah 2% dari 17 juta. Berapakah? Itu 340.000. Nah, 340.000. Jadi kas yang kita keluarkan adalah sebesar 16.660.000. Nah, jadi saya ulangi lagi, karena ketika kita membeli itu utang kita adalah 18 juta. Nah, karena kita melakukan retur atau mengembalikan barang sebesar 1 juta, maka sisa utang kita adalah 17 juta. Nah, 17 juta di sini mendapat potongan. Jadi yang mendapat potongan itu adalah sebesar 17 juta ini. Sehingga 2% dari 17 juta adalah 340.000. Dan sisanya atau jumlah yang perlu kita bayarkan adalah 16.660.000. Nah, seperti ini, 6.660.000 kas kita keluar, sedangkan potongan kita mendapat potongan pembelian sebesar 340.000. Seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi video yang dapat kita sampaikan. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Terima kasih, bye-bye.